Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال أيضا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Maluku Bapak Said Asghaf yang telah berkenan hadir sekaligus memberikan sambutan. Terima kasih Pak, beserta seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku yang mewakili Bapak Pangdam, yang mewakili Bapak Kapolda, yang kami hormati Wali Kota Ambon yang berulang tahun pada hari ini. Semoga senantiasa diberikan berkah dan pencerahan untuk memimpin Kota Ambon ke depan. Beserta Wakil Wali Kota, kader Partai Persatuan Pembangunan Pak Samad Mesina, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Maluku beserta Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, terima kasih. Beserta para pimpinan partai-partai politik di Provinsi Maluku, yang kami hormati para pejabat di lingkungan TNI, Polri, dan sipil di lingkungan Kota Ambon yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Maluku Bapak Syarif Hadar beserta seluruh jajaran pengurus DPW partai, para pimpinan DPD Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Pembangunan se-Provinsi Maluku, sekaligus beserta musyawarah wilayah ke-8 Partai Persatuan Pembangunan Maluku, para pimpinan badan-badan otonom partai, Gerakan Pemuda Ka'bah, Angkatan Muda Ka'bah, Generasi Muda Pembangunan Indonesia, dan paduan suara kita dari wanita Persatuan Pembangunan yang luar biasa. Satu yang berlimpah dari Maluku ini penyanyinya Pak. Jadi kalau tadi itu mau dijadikan lumbung ikan, yang pasti ini lumbung nyanyian, sudah pasti. Para fungsionaris, hadirin, simpatisan dan kader Partai Persatuan Pembangunan sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul bersama di Islamic Center yang megah ini untuk pembukaan musyawarah wilayah ke-8 Partai Persatuan Pembangunan. Bersama kami dari Dewan Pimpinan Pusat hadir sejumlah fungsionaris DPP. Saya akan perkenalkan sekaligus mohon berdiri agar bisa dikenali, karena peribahasa tak kenal maka tak sayang.
Yang pertama adalah Ketua DPP Bidang Politik dan Pemerintahan, Saudara Rusli Effendi. Yang kedua, Ketua DPP Bidang Hubungan Media, Profesor Dr. Aman Remi. Yang ketiga, Wakil Sekretaris Jenderal Korwil Pemenangan Maluku dan Papua, Saudara Syahrul Wasatwa, Putra Maluku. Yang ketiga, Saudari Eta Aisyah Hentihu, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesra, Putra Maluku juga. Yang ketiga, yang berikutnya adalah Saudara Arya Permanagraha, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Optimalisasi Aset. Kita buat bidang ini untuk menginventaris Pak Gubernur seluruh aset P3, karena P3 ini termasuk satu di antara partai yang banyak menerima ghanimah atau pampasan perang sejak zaman Orde Baru dulu. Karena dulu semua partai diberi atau dihibahkan aset dari pemerintahan, ini sedang kita tertibkan. Inilah rombongan jajaran DPP partai yang hadir bersama kami pada kesempatan pagi siang hari ini. Selanjutnya selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh sahabat, keluarga dan kita semua yang mengikutinya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pembukaan musyawarah wilayah ini saya ingin menyampaikan 3 hal saja. Tapi 3 hal ini adalah 3 bahagian besar yang saya ingin menyita waktu cukup lama karena berkesempatan bertemu dengan seluruh kader P3 di Maluku, khususnya di Kota Ambon ini. Yang pertama, bahagian yang ingin saya sampaikan adalah dinamika Partai Persatuan Pembangunan yang terjadi, yang barangkali Bapak Ibu sekalian telah mengikuti secara seksama, bahkan mungkin sampai bosan di televisi atau di media cetak dan elektronik, termasuk mungkin sahut menyahut jumpa pers antara satu dengan yang lainnya, yang barangkali kalau tidak saya jelaskan tidak mendapatkan informasi dari tangan pertama. Bahagian kedua yang ingin saya sampaikan adalah visi dan misi Partai Persatuan Pembangunan dalam pembangunannya 5 tahun ke depan, terkait dengan persoalan yang ketiga, yaitu tantangan partai politik yang hari ini dihadapi oleh kita semua. Bahagian pertama ini, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dengan menyampaikan bahwa dalam sejarah 42 tahun Partai Persatuan Pembangunan, barulah kejadian akhir-akhir inilah yang menyita perhatian publik dan juga menguras tenaga kita seluruh kader dimanapun berada. Kejadian ini bukanlah kejadian yang sesungguhnya kita inginkan, namun kejadian ini berlangsung karena konsekuensi sebuah keadaan yang pada waktu itu mengharuskan munculnya satu gerakan moral bersama seluruh kader-kader Partai Persatuan Pembangunan dimanapun, termasuk dari Maluku, untuk meluruskan arah perjuangan dan organisasi partai yang pada waktu itu tersandra dengan berbagai persoalan, tersandra dengan persoalan-persoalan sebelumnya, tersandra dengan koalisi-koalisi sebelumnya, dan tersandra dengan sikap-sikap politik sebelumnya. Karena itu pada waktu terjadi peristiwa-peristiwa yang saya tidak perlu menceritakan mundur lagi, maka dilakukanlah gerakan moral penegakan perjuangan dan pelurusan arah organisasi partai dengan dilakukannya muktamar yang memang merupakan kewajiban konsolidasi partai dan digelar dengan baik, dengan lancar, dan dihadiri seluruh komponen peserta muktamar yang ke-8 di Surabaya pada tanggal 15 sampai dengan 17 Oktober 2014 di Surabaya. Kita menyayangkan pada waktu itu ada beberapa saudara kita yang kemudian tidak puas dengan dilaksanakannya muktamar di Surabaya, kemudian mengadakan acara berikutnya di Jakarta yang sama sekali tidak bisa disebut sebagai muktamar.
Mengapa? Karena 3 alasan. Pertama, muktamar hanya dilakukan dalam sekali setiap 5 tahun atau 1 periode kepengurusan, sehingga tidak mungkin ada muktamar berikutnya setelah muktamar pertama digelar. Ini lazim dan wajar dalam setiap organisasi, termasuk Partai Persatuan Pembangunan. Perlunya satu kepemimpinan ini adalah lumrah dan harus di dalam setiap organisasi, bahkan di dalam setiap kepemimpinan. Dalam kaitan dengan ini, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Muslim. Dalam hadis nomor 3444, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza buyi'al khalifataini faqtulul akhar minhuma." Apabila ada baiat terhadap 2 pemimpin, maka akhiri yang kedua. Inilah mentalitas yang pada waktu peristiwa tahkim atau arbitrase yang dilakukan antara Sayyidina Ali, khalifah yang keempat, dan Muawiyah bin Abi Sufyan di Dumatil Jandal, 90 km dari kota Kufah hari ini di Irak. Saat itu mengilhamkan Abu Musa al-Ash'ari untuk menyatakan Khalifah Ali untuk mundur dari kepemimpinannya, sehingga tegaklah pemimpin Islam pada waktu itu di bawah dinasti Umayyah, di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Karena kesadaran akan perintah Rasulullah SAW. Begitu taatnya generasi para sahabat dengan perintah Rasul yang jauh dari akhlak sebahagian saudara kita hari ini yang masih terus bukan hanya sekedar menegakkan kepemimpinan yang kedua, bahkan menggugat atas kepemimpinan yang sah. Maka penting pada kesempatan siang hari ini saya tegaskan, menyampaikan dan menegaskan apa yang tadi saya bacakan di awal, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Maka yang wajib adalah bersatu dan yang haram adalah berpecah belah. Tinggalkanlah yang haram dan tujuilah kepada yang wajib, dan itulah yang menjadi pegangan seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan. Persatuan dan kesatuan ini penting karena tidak mungkin ada 2 imam dalam satu masjid. Pastilah hanya ada 1 imam. Karena la Islam bila jamaah, wala jama'ata bila imamah, wala imamata bila ta'ah, wala ta'ata bila bay'ah. Tidak mungkin ada Islam tanpa jamaah, dan tidak mungkin ada jamaah tanpa adanya kepemimpinan, dan tidak mungkin ada kepemimpinan tanpa ada ketaatan, dan ketaatan tidak mungkin ada 2, dan tidak mungkin ada ketaatan kecuali ada pembaiatan, dan pembaiatan itu kepada kepemimpinan yang ada telah dilakukan 1 kali saja di dalam muktamar ke-8 P3 di Surabaya pada bulan Oktober 2014 yang lalu. Saya perlu tegaskan ini terutama kepada para pemangku kepentingan, hadir juga KPUD di sini barangkali, Bawaslu, untuk melihat dengan mata kepala sendiri siapa dan di mana P3 yang sesungguhnya dilabuhkan. Apalagi kalau kita bicara di Maluku, dari dulu sejak 5 tahun silam ketua Dewan Pimpinan Wilayah P3 di Maluku adalah Bapak Syarif Haddad. Tidak ada ketua berikutnya sampai hari ini. Maka kalau ada yang masih mengaku-ngaku menjadi ketua wilayah, masih ada yang mengaku-ngaku menjadi ketua umum, maka pastilah dia adalah ketua umum dan ketua wilayah tandingan. Kalau ada yang asli, berarti yang berikutnya pastilah yang palsu. Apakah ada ketua wilayah palsu? Ada. Apakah ada ketua umum yang palsu? Ada. Jangankan ketua umum, ketua wilayah, bahkan nabi ada yang palsu. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjalankan roda pemerintahan, bahkan di
risalah kenabian. Ini pun juga, maka tidak ada istilah muktamar berikutnya. Kenapa? Karena apa yang di Jakarta juga sekaligus tidak bisa disebut muktamar. Alasan yang kedua, karena tidak dihadiri oleh peserta yang berhak. Kalau tadi yang pertama tidak bisa disebut sebagai muktamar karena tidak mungkin ada dua muktamar di dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, dan yang kedua karena memang tidak dihadiri oleh peserta yang berhak. Kalau yang di Surabaya jelas jenis kelaminnya, ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang seluruh Indonesia hadir di sana. Maka kalau kemudian ada yang hadir mengaku sebagai ketua padahal dia bukan, ada yang hadir mengaku sebagai sekretaris padahal dia bukan, dan semua ada bukti, maka tentulah ini bukan yang asli sebagai peserta dan bukan yang berhak sebagai peserta, melainkan saya sebut kalau yang di Surabaya asli, maka yang di Surabaya, di Jakarta berarti naturalisasi. Ibarat pemain sepak bola, ini adalah pemain naturalisasi, bukan pemain sungguhan, maka dia tidak berhak untuk disebut sebagai peserta. Yang ketiga, lebih-lebih lagi, sudah tidak berhak, tidak quorum pula, tidak cukup pesertanya, sehingga banyak karyawan-karyawan Tanah Abang yang diseragami pakai seragam P3 hadir dalam acara yang digelar di Jakarta. Maka ini sekaligus menunjukkan kepalsuan berikutnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, saya perlu jelaskan ini. Barangkali pimpinan DPD, beberapa pimpinan DPD sudah mengikuti, namun sebagian kader-kader kita yang ada di sini perlu kami jelaskan kembali agar mereka tidak bingung oleh simpang siur informasi yang dikembangkan secara sepihak melalui media massa. Saudara-saudara sekalian, terkait dengan kepemimpinan ini, hari ini pemerintah, karena memang proses organisasi telah berjalan, telah memberikan pengakuan melalui SK Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 28 Oktober tahun 2014. Betul ada gugatan, apalagi KPU-KPUD mungkin sekarang ada di simpang jalan memahami mana yang benar, mana yang salah. Tetapi saya perlu ingatkan 3 pasal dalam undang-undang kita. Yang pertama pasal 115 Undang-Undang nomor 5 tahun 86 tentang PT-UN yang menyatakan pengadilan hanya menindaklanjuti putusan yang telah berkekuatan tetap. Yang kedua pasal 67 Undang-Undang nomor 5 tahun 86 tentang PT-UN yang menyatakan bahwa gugatan tidak membatalkan surat keputusan tata usaha negara. Yang ketiga pasal 7 ayat 2 huruf L Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menyatakan pemerintah hanya menindaklanjuti keputusan hukum yang telah berkekuatan tetap. Jurisprudensinya ada. Saudara Patrialis Akbar ketika diberhentikan dari Hakim Konstitusi berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diputuskan pada tanggal 23 Desember 2013, nyata-nyata masih bekerja sebagai Hakim Konstitusi dan memutus acara, bahkan memutus sengketa Pilpres yang dilaksanakan pada tahun 2014. Baru yang bersangkutan dipulihkan kedudukannya, dikukuhkan kedudukannya dalam putusan Mahkamah Agung 2 bulan yang lalu. Selama 1 tahun 2 bulan saat yang bersangkutan diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menduduki sebagai Hakim Konstitusi, yang bersangkutan tetap bekerja secara normal dengan penuh kewenangan yang dimilikinya sebagai hakim. Maka sekali lagi, di dalam proses pilkada serentak yang nantinya akan dimulai pendaftarannya pada tanggal 26 sampai 28 Juli, saya mohon KPUD untuk bersikap secara normatif dan profesional, mendasarkan diri kepada peraturan perundang-undangan yang ada, untuk melihat secara seksama bahwa de facto dan de jure hari inilah Partai Persatuan Pembangunan yang menggelar musyawarah wilayah yang berhak untuk maju bersama. Penegasan ini saya sampaikan untuk tidak menimbulkan keraguan, karena al-yaqinu la yuzalu bisyakki wal aslu baqa'un ma kana 'ala ma kana. Segala sesuatu itu tetap pada tempatnya
dan keyakinan itu tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Apa yang yakin? Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang diperintahkan oleh negara berdasarkan proses organisasi di P3. Apa yang meragukan? Keputusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Itulah cara berpikir bukan hanya dalam kaidah fikih, tetapi juga dalam kaidah hukum. Karena ada bahasa hukum bagi para pakar hukum, bagi para pakar tata negara, bagi para advokat. Satu asas yang sering kita sebut sebagai presumptio iusti causa. Satu asas hukum yang menyatakan bahwa harus ada asumsi keabsahan dalam sebuah keputusan sampai pengadilan membatalkan. Itulah cara berpikir konstitusional yang harus dipegang oleh seluruh lembaga negara, dan ini berlaku sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah bersifat inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Karena itu, kepada seluruh jajaran Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah sampai tingkat ranting, tidak perlu ada keraguan. Tetaplah pada satu kesatuan kepemimpinan, karena disinilah kita berjuang untuk kebaikan masa depan, bukan hanya Partai Persatuan Pembangunan, tetapi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Bahagian yang kedua, saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan adalah visi dan misi pembangunan Partai Persatuan Pembangunan yang sejarahnya sudah 42 tahun. Kita adalah satu di antara 3 partai politik saja di Indonesia ini yang telah mengikuti 9 kali pemilu, dan karena P3 telah melalui pasang surut, naik dan turun, manis dan pahitnya perjuangan, maka saya katakan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada Partai Persatuan Pembangunan belum pernah luntur, karena kita mampu menapaki pemilu yang ke-9 kali pada pemilu 2014 kemarin. Kepercayaan rakyat dan umat ini harus betul-betul kita pelihara sedemikian rupa dengan kepada 6 prinsip perjuangan partai yang kita semua sebagai kader harus selalu mengikati. Yang pertama adalah prinsip ibadah, di mana setiap kader P3 menyadari bahwa berpartai bagi kader P3 adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Maka di dalam berjuang untuk meraih kekuasaan, niatkanlah dengan bacaan bismillah. Kenapa? Kalau kita bisa meraih kursi, alhamdulillah. Kalau tidak bisa meraih kursi, kita mendapatkan tambahan suara, alhamdulillah. Kalau suara pun tidak dapat, maka kita mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam hanya melihat proses, tidak melihat hasil. Karena hasil kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. La takhaf wa la tahzan. Janganlah takut atau sedih kalau kursi P3 di sini berkurang. Insya Allah ini adalah sebuah tantangan bagi kita untuk partai ini akan menapaki kebesaran demi kebesaran yang pernah diraihnya di masa lalu dan akan menjadi pemenang pada tahun 2019 yang akan datang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, partai ini adalah partai besar. Partai ini selalu berada dalam posisi 3 besar sepanjang 7 kali pemilu. Kalau 2 kali pemilu terakhir kita terlempar dari 3 besar, itu hanyalah cobaan untuk kita rekatkan kembali, kita kuatkan kembali, dan tahun 2019 yang akan datang tidak ada kata lain kecuali P3 menjadi pemenang pada pemilu tahun 2019 yang akan datang. Hidup P3! Saudara-saudara sekalian, ini membutuhkan kesatuan kita bersama. Ini membutuhkan kekompakan kita bersama. Kalau hari ini kita masih centang perenang, itu hanyalah proses antara saja. Ada satu maqalah dalam bahasa Arab, khalif tu'raf. Kalau ingin terkenal berbedalah. Barangkali dalam masa 42 tahun P3 inilah masa kita ingin berbeda. Masa di mana kita ingin selalu tampil
Tapi selama 6-7 bulan terakhir tidak pernah alpa dan lepas lambang Ka'bah ini ada di setiap media dan di setiap cetak dan elektronik. Meskipun itu bukan sebuah penampilan yang menggembirakan, tetapi percayalah, dengan modal yang hari ini terus-menerus disiarkan, maka kalau kita kembali nanti rekonsiliasi, kata orang-orang tua kita, cobaan yang tidak meruntuhkanmu, dia akan menguatkanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi cobaan kecuali kita sanggup mengatasinya. Maka seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan percaya, apakah kita sanggup mengatasi cobaan ini? Sanggup? Sanggup? Kalau sanggup, maka tetaplah berada dalam satu pimpinan, dan insya Allah kita betul-betul akan keluar sebagai pemenang dengan kekuatan yang lebih berlipat-lipat dibandingkan dengan kekuatan pada pemilu sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, berpolitik sebagai ibadah ini harus selalu kita tekankan, karena hari ini di dalam politik keikhlasan semakin lama semakin berkurang. Tidak sedikit, bahkan kalau bisa dikatakan begitu banyak, di dalam berpolitik ini kita memiliki pamrih. Pamrih utamanya untuk diri kita sendiri, pamrih utamanya untuk kedudukan dan kenyamanan diri kita masing-masing. Ingatlah apa yang telah dituliskan dengan tinta emas oleh salah satu imam besar, Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang menuliskan di dalam kitab Ihya, ad-din wal mulku tawamana. Agama dan kekuasaan ibarat saudara kembar. Ad-dinu aslun wal mulku haris. Agama adalah pondasinya dan kekuasaan adalah penjaganya. Ad-dinu ma'al umara yaqwa. Agama yang disertai dengan kekuasaan akan kuat. Wal umara ma'ad-din yabqa. Dan kekuasaan yang didampingi oleh agama, dia akan abadi. Maka dalam kacamata ini, upaya kita seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan di dalam mendapatkan kekuasaan betul-betul harus diniatkan dengan ibadah, diiklai kalimatillahi hiyal ulia, untuk terus menjunjung tinggi panji-panji Ka'bah di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata lain. Karena agama yang kita junjung tinggi, yaitu Islam, harus senantiasa menjadi pegangan kita di dalam menjalankan roda kekuasaan. Republik ini didasarkan atas Pancasila, yang sila pertamanya adalah sila ketuhanan. Tuhan semua agama, bukan hanya Tuhan agama Islam. Artinya apa? Kita semua umat beragama di Indonesia wajib hukumnya untuk terus menguatkan agama kita masing-masing dengan prinsip saling menghormati, saling menghargai. Kita pegang satu saja, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagimu agamamu. Meskipun pada akhir-akhir ini yang lebih menonjol di antara kekerasan yang terjadi di Indonesia adalah waliyadinnya daripada lakum dinukumnya. Bagimu agamaku, agama lain tidak ada yang sesuai dengan agamaku. Itulah yang lebih ditonjolkan. Ini prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan. Dan yang keenam adalah prinsip persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Partai ini dilahirkan oleh 4 partai Islam: Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia yang dulu adalah Masyumi, Partai Islam Perti, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Meskipun barangkali komponen-komponen pendiri P3 pada waktu itu juga mensponsori pendirian partai-partai lainnya, tetapi sebagai sebuah sejarah tidak bisa dihapuskan begitu saja. Maka adalah kewajiban kita, apalagi mensemboyankan rumah besar, untuk mengajak seluruh komponen dari ormas-ormas ini untuk kembali membesarkan Partai Persatuan Pembangunan. Jangankan yang berbeda hanya soal ulama, jangankan yang berbeda
soal hasil serahkan kepada yang diajak, apakah mereka mau atau tidak. Kalau penampilan kita simpatik, tutur kata kita sopan, ajakan kita memberikan kemartabatan, maka insya Allah mereka akan datang dengan sendiri. Sebagaimana Rasulullah ketika dirinya dianggap sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, maka mereka berduyun-duyun masuk Islam. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram insyaallah amin muhalliqina ru'usakum muqassirina la takhafu fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم مغفرة وأجرا عظيما. Dan benarlah Allah di dalam memberikan mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah amin, bahwa Rasul dan para sahabatnya akan memasuki Masjidil Haram yang di dalamnya ada lambang Ka'bah dengan cara yang damai. Ketika Fathu Makkah, muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafu, mereka tidak khawatir dengan apapun, mereka bisa bertahallul di sana. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba, maka sekiranya mereka tahu, maka ketahuilah bahwa pertolongan Allah dan kemenangan itu adalah dekat. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah Allah yang mengutus utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang benar, dinil haq, liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi syahidan. Kita semua menyaksikan bahwa hanyalah Islam yang hak. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, dan orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang ahlul harbi yang memusuhi kita. Rohama'u bainahum, tetapi mencintai di antara sesama. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan. Engkau melihat mereka semua rukuk dan sujud untuk mencari ridha dari Tuhan. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, kelakuan mereka akan nampak dari bekas sujudnya. Apakah sholatnya tanha 'anil fahsya'i wal munkar atau tidak? Apakah sholat kita, termasuk saya mengingatkan pada diri saya sendiri, telah mencegah kita dari perbuatan keji atau munkar? Dzalika mathaluhum fit Taurat kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar.
melihat mereka yang asar sujudnya ada di sini, yang bekas-bekas sholatnya menebarkan salam, setelah dia salam ke kanan, dia salam ke kiri, absus salam menebarkan salam. Maka menggembirakan orang-orang yang menanamnya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilu shalihati minkum maghfiratan wa ajran 'azim. Dan itulah janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal saleh, dan bagi mereka adalah pahala yang besar. Maka ketika sekali lagi saudara-saudara sekalian, kita melihat barangkali partai ini dalam mengikuti 9 kali pemilu, maka angka 9 terpancang besar-besar di sini. Kebetulan kemarin 2014 kita nomor 9. Terlalu sakti angka 9 ini. Ternyata P3 juga urutan ke-9. Agak kebablasan kita. Terlalu suka dengan angka 9. Maka melalui musyawarah wilayah P3 di Maluku ini, kita canangkan kita tidak ingin muluk-muluk. Kita tidak ingin sedang berfantasi, berfata morgana. Kita canangkan P3 pada tahun 2019 menjadi 4 besar pemenang pemilu 4 tahun mendatang. Mengapa 4? Itu rahasia dapur Partai Persatuan Pembangunan. Biarlah nanti waktu yang akan menjawabnya. Syukur-syukur kalau menjadi yang ketiga, yang kedua, atau bahkan yang pertama. Caranya bagaimana? Mengorganisir diri. Dengan tahapan seperti apa? 2015 dan 2016 adalah tahun konsolidasi. Hari ini Muswil, 6 bulan lagi adalah musyawarah daerah, 6 bulan berikutnya musyawarah kecamatan, 6 bulan berikutnya adalah musyawarah ranting. Maka pada bulan Oktober 2016 seluruh kepengurusan P3 dari mulai tingkat DPP sampai tingkatan paling bawah sudah berganti atau sudah diperbaharui. 2017 adalah tahun kaderisasi, 2018 adalah tahun seleksi, dan 2019 adalah tahun kontestasi. Itulah tahapan yang ada di dalam RPJM, Rencana Pemenangan Jangka Menengah, untuk menjadikan P3 sebagai partai pemenang pada pemilu tahun 2019. Ini adalah misi dan visi yang kita tuangkan, menjabarkan visi P3 untuk mewujudkan masyarakat yang madani di dalam bingkai NKRI dan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahagian ketiga, kalau tadi sudah bahagian kedua, mohon maaf ini cukup panjang. Bahagian ketiga adalah tantangan partai politik. Di sini semua hadir. Di sini ada Pak Gubernur, ada Pak Wali, ada partai-partai politik, ada KPUD. Sama semua tantangannya, 5 saja. Pertama adalah tantangan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik dan kepada politik. Pemilu 99 partisipasi pemilih masih 90%. Pemilu 2009 74%, dan pemilu yang terakhir kemarin 71%. Artinya apa? 3 dari 10 pemilih di Indonesia memilih secara sadar untuk tidak memilih. Kenapa? Karena bagi mereka tidak ada perubahan nasib. Karena bagi mereka tidak bisa percaya kepada partai politik dan orang-orang yang barangkali bertebaran di dalam spanduk dan baliho. Survei yang kami lakukan di BP Partai minggu lalu, ternyata pengetahuan masyarakat tentang partai politik hanya 15% saja yang didapatkan dari baliho. Jadi meskipun kita masang baliho besar-besar di setiap perempatan, di setiap pemberhentian, ternyata masyarakat yang melihat itu hanya 15 dari 100 orang. Dan 15 ini, saudara-saudara sekalian, adalah anggota partai politik itu sendiri. Artinya apa? Sebenarnya yang bertarung yang di antara politisi-politisi saja. Wah, itu P3 sudah pasang, besok Golkar pasang. Golkar sudah pasang, wah, besok PDI Perjuangan pasang. PDI Perjuangan sudah pasang, wah, di
Mayoritas rakyat kita tidak melihat itu. Tantangan kedua adalah tantangan money politik. Meningginya politik biaya tinggi yang menjadi tantangan semua aktivis dan kader partai politik. Ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang. Ini adalah tantangan kita sebagai negara yang sedang menuju arah kematangan demokrasi. Dan ini harus kita hadapi dan kita jelaskan. Kalau memberangkatkan seorang pemimpin dengan cara membeli, maka pastilah 5 tahun dia tidak akan punya perwakilan. Karena kontraknya sudah selesai pada saat jarum dicobloskan. Itulah tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga adalah tantangan yang saya sebut sebagai tantangan deparpolisasi. Hari ini setiap jabatan publik, kalau kemudian partai politik sempat untuk mengutak-atik, mereka katakan, ini bukan haknya, biarkan jabatan publik itu non-partisan. Padahal undang-undang partai politik menjelaskan bahwa partai politik salah satu fungsinya adalah pintu rekrutmen jabatan publik. Tantangan yang keempat adalah tantangan kaderisasi. Tadi sudah sempat saya singgung, karena setiap partai politik jarang yang melakukan kaderisasi secara sistematis dan terukur. Dan terakhir adalah tantangan institusionalisasi atau pelembagaan. Namanya saja DPW, DPD, DPC, ranting, anak ranting, mungkin orangnya tidak ada. Kalaupun lembaganya terpampang pelangnya, orangnya ada, mungkin belum tentu 5 tahun sekali ada rapatnya. Ini persoalan pelembagaan yang ada di partai politik. Nah, karena itu dalam kaitan dengan kaderisasi dan pelembagaan ini, terakhir ibu sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk meneladani Rasulullah SAW. Ada 5 jenis manusia yang dilambangkan oleh 5 sahabat yang selalu menyertai perjuangan Rasul, dan itu dibutuhkan untuk kemenangan. Yang pertama adalah Siti Khadijah Al-Kubra, seorang istri yang mendampingi perjuangan suaminya dengan setia. Kalau tadi disebut menjelang Isra Mi'raj Rasulullah mengalami amul huzni, tahun kesedihan, maka itu salah satunya karena ditinggalkan oleh istrinya. Kita membutuhkan istri-istri yang memiliki mentalitas pejuang, yang selalu mendukung perjuangan suami, apalagi resiko begitu menghadang kita. Resiko yang dihadapi partai politik hari ini tidak seberat di masa lalu di Orde Baru. Karena saat itu saya merupakan bahagian dari perjuangan-perjuangan yang meneteskan darah, bukan hanya saja keringat dan air mata. Karena menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan, berkampanye di sana sini adalah meresikokan nyawa. Saat itu di daerah istimewa Yogyakarta, saudara Samad bin Sina pada waktu itu kuliah di sana, tahu persis bagaimana rumah saya di Jogja itu sering dilempar, dibom, ditabrak, karena hanya menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Dengan sejarah luhur itu, maka adalah kewajiban seluruh kader P3 untuk membesarkan kembali partai yang pernah besar di masa yang lalu ini. Saudara-saudara sekalian, pemahaman tentang sejarah ini perlu diketahui agar kita tahu bahwa partai ini memiliki potensi yang besar untuk jaya lagi. Dan itu bergantung kepada kita sendiri. Yang kedua adalah Sayyidina Abu Bakar, seorang bijak, seorang tua yang dijadikan oleh Rasul tempat bersandar dan bertanya. Hari ini kita mungkin memiliki majelis syariah dan para ulama. Itulah yang menjadi permisalan seorang Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga adalah Sayyidina Umar bin Khattab, preman yang tobat, pemberani, tegas, dan tanpa kompromi, tetapi di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Rasul pada waktu itu menginginkan Umar ini bergabung dengan Islam, sampai Rasul mendoakan, ya Allah, kukuhkanlah Islam dengan masuknya satu di antara 2 Umar. Apakah Umar bin Hisham
Sayyidina Umar bin Khattab. Yang keempat adalah Sayyidina Utsman bin Affan, seorang aghnia, orang kaya yang mendonasikan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Itu kita juga. Kenapa? Karena perjuangan dimanapun pasti membutuhkan biaya. Dan yang terakhir adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sepupu Rasul yang merupakan perlambang pemuda militan. Pemuda-pemuda militan inilah yang kita butuhkan untuk meregenerasikan partai ke depan. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ha'an. Bukanlah seorang pemuda yang menyatakan itu bapakku, tetapi seorang pemuda Partai Persatuan Pembangunan adalah orang yang mengatakan saya kader Partai Persatuan Pembangunan. Pengertian tentang ini sekali lagi saya ingin ungkap di sini lagi dan lagi. Karena hari ini partai politik tengah mengalami krisis kepercayaan di sana sini. Karena itu dalam konsolidasi ini rekrut 5 kelompok manusia ini dan kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan seluruh partai yang hadir di sini. Mereka adalah teman kita berkompetisi, teman kita beradu seni, karena sebahagian orang mengatakan politik juga adalah seni. Maka siapa yang menang itulah yang mendapatkan simpati dan memang ditakdirkan menjadi pemenang. Siapa yang kalah hormati, karena itu bahagian dari perputaran kekuasaan. Kata Allah, wa tilkai ayyamun nudawiluha bainan nas, dan aku pergilirkan kekuasaan itu di antara manusia. Kalau hari ini P3 di Maluku belum mendapatkan kemenangan, percayalah mulai hari ini kita bertekad hari demi hari akan kita isi dengan upaya merekrut kader, mengajak mereka kembali untuk memenangkan Partai Persatuan Pembangunan di Maluku. Terakhir, saudara-saudara sekalian, saya ingin pada kesempatan ini untuk mengajak kita semua yang hadir di sini meluruskan kembali niat kita berpartai politik, bukan hanya sekedar mengejar kedudukan, karena kedudukan hanyalah semu. Innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya dunia ini hanyalah perhiasan yang melenakan. Kita luruskan niat kita niatkan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, cukup panjang, tetapi saya memang ingin menyampaikan ini sebagai bahagian dengan bertemunya seluruh kader yang hadir di sini. Mohon maaf Pak Gubernur, cukup panjang, Pak Wali, cukup panjang. Karena inilah kesempatan kami dari DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk berinteraksi, untuk menyampaikan visi dan misi, juga untuk melanjutkan garis komando dari Dewan Pimpinan Pusat Partai. Betapa bahagianya kalau pada saatnya partai yang pernah menjadi pemenang 3 besar bahkan 2 besar di dalam sejarah Republik ini akan kembali seperti semula. Dan saya yakin sepanjang seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan meyakini bisa, pasti kita akan bisa. Betul? Sanggup? Sanggup? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka pembukaan musyawarah wilayah Partai Persatuan Pembangunan ke-8 di Provinsi Maluku secara resmi saya nyatakan dibuka. Pembukaan Muspil ke-8 Pro